أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita Qalan musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu pembahasan tentang penyakit-penyakit hati. Dan sampai pembahasan kita wa minal muhlikati, dan diantara penyakit hati yang dapat membuat seorang hamba celaka dunia dan akhirat, na'udzubillah min dzalik, adalah al-hasadu lil muslimin, memiliki sifat hasud atau iri kepada orang muslim. Wa mahabbatu syarri li ahadim minhum, dan senang menginginkan keburukan terhadap salah satu dari orang muslim. Jadi ingin jika orang lain mendapatkan keburukan. Ini adalah penyakit hati. Wa idmarul adawati wal ghishi wal hikdi lahum, dan menyembunyikan sifat permusuhan, rasa permusuhan, atau menipu, mencurangi, serta hikid, benci terhadap orang muslim. Wa qillatur rahmati bihim, dan sedikitnya sifat kasih sayang, wa syafaqati, dan sedikitnya rasa kasihan alaihim terhadap orang muslim. Wa su'u dhanni bihim, dan berprasangka buruk kepada orang muslim. Fa kullu dzalika minas sifatil muhlikati, semuanya ini adalah sifat-sifat yang mencelakakan. Jadi semuanya ini adalah penyakit hati yang harus kita obati, yang harus kita hindari, yang harus kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tersebut. Adapun amal hasadu, yang pertama adalah al-hasad, sifat iri. Ini adalah sifat yang sangat buruk, penyakit hati yang sangat buruk. Fahasbuka bihi dhamman wa gubhan, dan cukup menunjukkan tercelanya dan buruknya sifat iri. Annallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati min syarril hasid. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan dari keburukan orang yang iri. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang memiliki sifat iri. Menunjukkan sifat iri adalah sifat yang sangat tercela, yang sangat buruk, yang dibenci oleh Allah. Kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitani, sebagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan dari keburukan setan. Jadi Allah perintahkan untuk meminta perlindungan dari keburukan setan
Juga Allah perintahkan untuk meminta perlindungan dari keburukan orang yang iri. Jadi sama saja ini buruknya. Ya, keburukan setan dan keburukan orang yang memiliki sifat iri, ya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang iri ketika memiliki sifat iri. Jadi kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maknanya setan itu sangat buruk sekali, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah. Juga kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang iri. Berarti sangat buruk sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ini cukup menunjukkan bahwa sangat tercelanya sifat iri, sangat buruknya sifat iri. Sehingga di dalam ajaran Islam, syariat Islam, Allah perintahkan kita untuk membersihkan hati kita dari sifat iri. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, berhati-hatilah terhadap sifat iri, hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena sifat iri itu bisa memakan kebaikan, maknanya menghabiskan pahala sebagaimana api yang menghabiskan kayu. Api itu paling doyan dengan kayu. Api itu paling cepat menghabiskan kayu, ya. Kalau sudah ada kayu, semakin besar itu api, semakin lahap, ya, menghabiskan kayu. Juga sama dengan sifat iri. Sifat iri itu melahap, menghabiskan, memusnahkan pahala sebagaimana api yang memusnahkan kayu. Sangat cepat sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasadu. Tidak berkumpul di dalam hati seorang hamba keimanan dan sifat iri. Maknanya iman dan iri itu tidak akan bergabung, tidak akan berkumpul. Ya, salah satu. Jika ada keimanan, gak ada sifat iri. Jika ada sifat iri, berarti tidak ada keimanan. Ya, tidak akan berkumpul keimanan dan sifat iri. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya imannya sangat lemah sekali. Imannya itu sangat rendah sekali. Imannya itu sangat rapuh sekali bagi orang yang memiliki sifat iri. Wa hadza syadidun fata'ammalhu, dan ini adalah peringatan yang sangat keras, maka perhatikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau, nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? La tahasadu, jangan kamu saling iri. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling bermusuhan, ya. Ya, wa kunu ikhwanan, jadilah kamu saudara satu sama lain, ya. Karena al-mu'min akhul mu'min, ya. Orang mukmin itu saling bersaudara satu sama lain. Bahkan saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara sekandung. Saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara sekandung. Bagaimana saudara kandung? Kalau yang satu beriman, yang satu tidak beriman, hanya di dunia, di akhiratnya akan berpisah selama-lamanya, tidak akan bertemu.
Yang beriman di surga, yang tidak beriman di dalam api neraka. Tapi saudara seiman walaupun di dunianya tidak bersaudara, namun seiman akan selama-lamanya berkumpul di dalam surga. Jadi saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara sekandung. Innamal mu'minuna ikhwatun di dalam Al-Quran. Makanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara satu sama lain, ya, lebih kuat daripada saudara sekandung. Wa ma'nal hasadu, lalu yang berikutnya menjelaskan apa makna sifat iri itu apa. Jadi hasad itu adalah iri. Ya, apa itu iri? Ayyajidal insanu fi sadrihi wa qalbihi dhaikan wa harajan wa karahiyatan li ni'matin an'amallahu biha ala abdin min ibadihi fi dinihi aw dunyahu. Yaitu seorang manusia yang menemukan di dalam dadanya atau dalam hatinya rasa sempit, harajan, susah, benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi seorang hamba yang mendapatkan nikmat dari nikmat-nikmatnya Allah, baik itu nikmat dunia maupun agama, dadanya merasa sempit, hatinya merasa susah, merasa benci ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik nikmat di dalam dunia maupun di dalam agama, itu adalah sifat iri. Hatta innahu la yuhibbu zawaluha anhu, ya, la yuhibbu zawalaha anhu, bahkan ini orang ingin agar nikmatnya itu hilang, menginginkan agar nikmatnya itu hilang, ya. Wa rubbama tamanna dzalika wa illam tasir ilaihi, bahkan menginginkan hal tersebut, ingin agar orang lain nikmatnya hilang walaupun nikmatnya itu tidak pindah kepada dirinya sendiri. Yang penting orang itu hilang nikmatnya. Ini adalah sifat iri yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika muntahal khabathi, dan itu puncak daripada keburukan. Orang yang menginginkan orang lain hilang nikmatnya walaupun tidak nikmatnya itu berpindah kepada dirinya sendiri, ya, itu adalah puncak daripada sifat yang keji, sifat yang buruk. Faman wajada syai'an fi nafsihi min hadzal hasadi, ya, lalu bagaimana caranya untuk melawan sifat iri? Bagaimana caranya untuk mengobati sifat iri? Karena orang punya sifat iri itu wajar. Orang punya sifat iri itu wajar, ya, berarti itu masih orang, masih manusia. Kalau nggak punya sifat iri berarti malaikat. Yang namanya manusia itu setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah, ya. Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrid dam. Setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Jadi wajar saja orang punya sifat iri, namun diperintahkan di dalam agama kita untuk melawannya, ya, kita untuk mengobatinya, jangan diikuti, jangan dikuatkan. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan, barang siapa orang yang menemukan, ya, fi nafsihi syai'an fi nafsihi min hadzal hasad, memiliki sifat iri di dalam dirinya, li ahadin minal muslimin, terhadap salah satu daripada orang-orang muslim, fa alaihi ayyakrahahu, maka kewajiban yang pertama adalah untuk membencinya. Ya, kalau kita punya sifat iri, kita benci sifat itu. Jangan kita sukai, jangan kita dukung istilahnya. Ya, kita benci, ya, kita berusaha untuk melawannya. Ya. Wa yukhfiyahu fi nafsihi, dan juga disembunyikan di dalam dirinya.
maknanya jangan ditampakkan. Jadi cara melawannya itu bagaimana? Disembunyikan, jangan ditampakkan, ya. Wala yudhirahu, jangan ditampakkan, biqaulin wala fi'lin, baik itu dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Jadi yang menjadi haram itu, yang menjadi dosa itu, kalau orang punya sifat iri lalu ditampakkan dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, itu baru mendapatkan dosa. Tapi kalau berusaha disembunyikan, tidak ditampakkan dengan ucapannya maupun perbuatannya, maka ini cara untuk melawan sifat iri, ya. Yang seperti ini justru mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun punya sifat iri tapi berusaha disembunyikan, tidak ditampakkan, ya. Ini dapat pahala karena berusaha untuk melawan sifat iri, ya. Fala'allahu ayyanjuwa bidzalika min syarrihi, maka ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini selamat dari keburukan sifat iri. Mengapa? Wa fil hadis, dan di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun la yakhlu minhunna ahadun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 perkara tidak ada yang lepas siapapun dari 3 perkara ini, ya. Tidak ada siapapun yang lepas dari 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, al-hasadu, sifat iri. Siapapun pasti punya sifat iri, ya. Lalu yang kedua adalah wadhannu. Yang kedua adalah prasangka. Siapapun orang pasti punya prasangka, sangkaan macam-macam, ya, kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah watiyarah. Apa itu atiyarah? Anggapan buruk, anggapan sial. Siapapun orang pasti ada rasa anggapan sial. Oh, kalau seperti ini bakal jadi sial, bakal jadi celaka, bakal jadi buruk. Ya, siapapun orang pasti punya anggapan seperti ini. Afala unabbiukum bil makhraji min dzalika, ya, maukah ku kabarkan kepada kalian jalan keluar dari hal-hal tersebut? Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara untuk mengobati 3 perkara ini. Yang pertama, idza hasadta fala tabghi, jika kamu memiliki sifat iri, maka jangan kamu berbuat zalim. Jangan kamu menampakkan sifat irimu dengan ucapanmu atau dengan perbuatanmu atau dengan usahamu, ya. Ini cara mengobati sifat iri, melawannya, disembunyikan, ya. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq, dan yang kedua, kalau punya prasangka, dugaan-dugaan, jangan kamu membenarkan. Namanya prasangka, kita nggak tahu. Apapun prasangka kita terhadap orang lain bisa jadi salah. Karena kita ini nggak tahu apa-apa, yang maha tahu adalah Allah. Jadi kalau kita punya prasangka, dugaan, jangan dipastikan, jangan dibenarkan, ya. Kita lawan. Bisa jadi prasangka saya salah, bisa jadi dugaan saya itu salah, ya. Wa idza tatayyarta famdi, dan yang ketiga, kalau kamu punya anggapan sial, ya, misalnya mau keluar rumah lalu gelas yang mau diminumnya itu pecah misalnya, ya, biasanya ada anggapan sial, kalau keluar ini jadi tabrakan nanti, ya, jadi celaka, atau misalnya dalam hal-hal yang lain, ya. Kalau seandainya kamu punya anggapan-anggapan sial seperti ini, famdi, maka tetap laksanakan, tetap jalankan, ya. Ai maknanya la tarja' bisa babit tiyarati anil amri alladhi turiduhu, jangan kamu kembali karena sebab anggapan sial dari satu perkara, satu urusan yang kamu ingin jalankan. Jadi jangan gara-gara anggapan sial akhirnya kamu meninggalkan urusan tersebut. Tetap jalankan, ya, untuk menghilangkan anggapan-anggapan sial. Ya, mengapa? Karena kita diperintahkan selalu untuk selalu berprasangka baik, ya, dan juga untuk selalu beranggapan baik.
Ya, mengapa? Karena prasangka dan anggapan baik itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya prasangka buruk dan anggapan buruk itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi yang menjadikan terjadinya anggapan buruk, anggapan sial bukan karena istilahnya bukan karena memang itu satu kesialan keburukan, bukan, tapi karena anggapannya, dugaannya. Sebab di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ya, Allah berfirman, aku ada prasangka hambaku kepadaku. Maknanya aku akan mewujudkan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka Allah akan merahmati, Allah akan mengampuni, Allah akan mengabulkan, akan dikabulkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Kalau orang berprasangka buruk, tidak akan diampuni, tidak akan dirahmati, tidak akan dikabulkan, tidak akan diberi rezeki, ya dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya kita diperintahkan selalu berprasangka baik, baik itu kepada Allah, baik kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in amilal hasidu ala dhiddi ma yataghadhahu al-hasadu minat thana'i ala al-mahsudi wa sa'yi fi ikramihi wa muawanatihi kana lahu fi dhalika fadlun. Dan jika seorang yang hasud, orang yang iri, yang melakukan berlawanan dengan yang diinginkan oleh sifat irinya. Kalau sifat iri itu kan inginnya agar orang lain hilang nikmatnya, ya. Kalau seandainya melakukan sesuatu berlawanan dengan sifat irinya, baik itu dengan memuji orang yang diirikan, ya, atau berusaha untuk memuliakan, membantu orang yang diirikan tadi itu, maka ini adalah fadilah yang sangat besar. Ini adalah satu amalan yang fadilahnya sangat besar, ya. Jadi kita obati, kita lawan dengan perbuatan yang berlawanan dengan yang diinginkan oleh sifat iri. Sifat iri itu maunya merendahkan, kita lawan, kita malah memuliakan, ya. Sifat iri itu inginnya adalah mencaci, memaki, ya, kita lawan dengan cara memuji, ya, orang lain, ya. Ya. Sifat iri itu inginnya agar nikmatnya itu hilang, kita lawan, ya, dengan cara apa? Kita doakan mudah-mudahan nikmatnya ditambah oleh Allah, ya. Semoga nikmatnya dijaga oleh Allah. Dilawan itu, ya, sifat hawa nafsu, ya, godaan setan, rayuan setan, ya. Wa hadza min anfa'il adwiyati fi izalatil hasadi au tad'ifihi, dan ini adalah paling bermanfaatnya obat untuk menghilangkan sifat iri atau melemahkan sifat iri, ya. Jadi obat yang paling kuat untuk menghilangkan sifat iri dari hati kita atau melemahkan sifat iri dari hati kita, kita melakukan perbuatan yang berlawanan, ya, dengan yang dikehendaki oleh sifat iri, ya. Jadi selalu kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik, ya, selalu memuji orang lain, selalu memuliakan orang lain, selalu membantu orang lain, ya. Kalau sudah hilang sifat iri dari hatinya, maka ini baru menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna imanmu kepada Allah sampai kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirinya sendiri. Maknanya apa? Kita cinta, kita suka ketika kita mendapatkan nikmat. Kalau kita sudah merasakan bahwa kita merasa suka, merasa senang ketika orang lain mendapatkan nikmat sebagaimana kita mendapatkan nikmat,
maka itu baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa benci ketika kita mendapatkan kesusahan. Kalau sudah kita merasa benci ketika orang lain mendapatkan kesusahan sebagaimana kita benci kita mendapatkan kesusahan, maka itu baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya kita anggap orang lain itu seperti diri kita. Orang lain mendapatkan nikmat seperti diri kita yang mendapatkan nikmat. Kita bersyukur, kita merasa senang, bahagia, kita merasa senang. Kita doakan agar nikmatnya ditambah, dijaga oleh Allah. Ketika orang lain mendapatkan kesusahan seperti diri kita mendapatkan kesusahan, kita merasa sedih, ya. Kita berdoa agar kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Itu tanda-tanda hamba yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, istilahnya senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Jangan senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu tandanya tidak beriman kepada Allah. Nah, ini yang harus kita amalkan, yang harus kita obati, hilangkan sifat iri dari hati kita agar kita menjadi hamba yang benar-benar sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sifat-sifat yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.